Pemuda sakti itu tidak menyangka bahwa ia akan turun di atap sebuah bangunan yang amat megah, berbentuk seperti istana-istana bagaikan cerita di negeri dongeng. Arkitirema mendarat di sebuah bangunan yang sangat besar pada bagian yang landai, sedangkan bagian lain dari bangunan tersebut berbentuk kubah-kubah besar seperti masjid, hanya terbuat dari logam keemasan dan sangat mengkilap tertimpa cahaya bintang siang hari. Matanya memandang ke sekeliling tempat itu dan mendapatkan dirinya berada di tengah sebuah kota yang sangat besar dengan bentuk bangunan mirip satu sama lain. Semua memiliki kubah berwarna keemasan. Dinding masing-masing bangunan terbuat dari batu-batu alam yang dibuat sangat apik dan artistik. Juga terlihat sangat tua dan keras, seperti lantai bangunan yang dipijaknya sekarang. Lantai itu terbuat dari batu yang dihaluskan permukaannya, sehingga sangat mengkilap dan sejuk. Berwarna agak kelabu, namun sangat bagus untuk dipandang. Udara di tempat itu sangat sejuk seperti udara di pegunungan atau dataran yang tinggi. Sejenak pemuda itu menarik napas panjang dan mengisi paru-parunya dengan udara sebanyak mungkin. Badannya yang terlatih sangat hebat itu segera merasakan udara sangat bersih dengan kandungan yang sempurna untuk badan manusia keturunan Adhama. Berkali-kali ia menghirup udara untuk memuaskan paru-paru dan juga jantungnya agar oksigen yang mengalir di dalam darah menjadi lebih tersuplai dengan maksimal. Meskipun badan pemuda itu adalah badan gemblengan, namun tetap saja butuh mengembalikan kondisi atau recovery. Karena semenjak keluar dari Chandra Dinuka, tidak ada kesempatan untuk istirahat sama sekali. Selalu ada saja yang harus dihadapinya menggunakan kekuatan dan lumayan memeras tenaganya. Maka ketika ada kesempatan untuk memulihkan diri, meskipun pemuda itu yakin tidak akan lama, akan ia manfaatkan sebaik-baiknya. Dipejamkan matanya untuk merasakan secara lebih baik penyerapan oksigen ke dalam darah, sambil mensyukuri pemberian dan ciptaan Sang Maha Kuasa di planet ini. Selagi Arkitirema asyik dengan penyerapan oksigennya, telinganya yang sangat peka menangkap ada suara kain bergesekan dengan lantai. Segera ia menghentikan penarikan oksigen, lalu membalik dan menghadap ke arah datang suara. Ternyata sumber suara itu dari gesekan baju seorang bayi yang baru berjalan-jalan. Bayi itu menatap Arkitirema, lalu tersenyum lebar sambil mengeluarkan suara khas bayi yang sedang senang. Tangan kecil itu menggapai-gapai seolah-olah memanggil untuk mendekatinya. Pemuda itu lalu balas tersenyum sambil menghampiri sang bayi mungil tersebut. Matanya memandang berkeliling dan mencari orang tua bayi atau minimal orang lain yang bertanggung jawab mengasuh. Akan tetapi tidak didapatkan seorang dewasa pun di sana kecuali dirinya. Pikirannya bertanya-tanya, dari mana bayi ini datangnya? Dilihatnya dari arah bayi itu datang, ada sebuah pintu yang terbuka agak lebar. Mungkin dari situlah bayi ini keluar, pikirnya. Tiba-tiba dari arah pintu yang agak terbuka itu terdengar suara wanita memanggil, "Kried, Kried!" Mendengar suara panggilan itu, sang bayi membalik sambil terus duduk di lantai sambil mengeluarkan tawa nyaring bergelak-gelak. Terdengar suara kaki melangkah seperti menaiki tangga, dan pintu yang tadi terbuka agak lebar, ada yang menyibakkan dari dalam, dan keluarlah seorang wanita berusia sekitar 23 tahun. Wajahnya cukup ayu dengan badan sangat rawat, menggunakan celana panjang ketat dengan baju atas agak tebal seperti baju untuk daerah pegunungan di sekeliling leher terbuat dari kerah berbulu. Wanita itu terbelalak kaget karena ada orang asing di atap rumahnya. Tapi dia segera bergerak untuk mengambil bayi yang dipanggilnya Kried tadi dan segera dipangkuannya. Kemudian wanita tadi sambil memangku bayi segera berlari mendekati pintu, lalu membalikan tubuhnya dan bertanya, "Traviestama, Trefutarmea Arkitirema, Eltran Vueltoman Stresa." Wanita itu bertanya menggunakan bahasa Frestas.
Traviestama berarti siapakah Anda? Pertanyaan yang cukup sopan namun mengandung kecurigaan. Wajar, pikir pemuda itu. Siapa yang tidak curiga ada orang tidak dikenal nongkrong di lantai atap rumah orang. Trefutarmia arkitirema. Artinya saya yang bukan penjahat adalah arkitirema. Eltran Fultomantresa. Berarti saya akan segera pergi dengan cepat. Arkitirema setelah mengucapkan kata segera hendak melesat meninggalkan tempat itu. Namun sebelum tubuhnya bergerak, tiba-tiba terdengar ledakan menggelegar yang sangat dahsyat dari bangunan kira-kira 10 blok dari tempat itu. Blar! Wanita yang sedang memangku bayi itu menjerit kaget dan terjengkang ke belakang menuju ke arah tangga turun di mulut pintu. Secara refleks, Arkitirema bergerak menangkap dua tubuh yang kehilangan keseimbangan itu. Kalau dibiarkan maka mereka akan terbanting dengan keras dan membahayakan keduanya. Namun sebelum mereka sempat menarik napas, terdengar ledakan-ledakan dahsyat lain di seluruh kota. Blar, glar. Diiringi jeritan dan teriakan-teriakan panik dari seisi kota yang berhamburan keluar rumah mereka. Arkitirema segera menarik wanita dan bayi itu keluar ruangan untuk melihat keadaan, juga untuk melindungi mereka berdua. Terlihat ada sinar-sinar yang muncul dari balik awan. Sinar tersebut apabila mengenai sesuatu, maka akan terjadi ledakan-ledakan yang sangat dahsyat sekali dan menghancurkan sasaran dengan cepat. Tiba-tiba tubuh Arkitirema bergerak sangat cepat sekali sambil memangku wanita, dan bayi itu bergerak berkelebat menuju gedung lain yang agak jauh. Karena matanya melihat ada seleret sinar yang mengarah pada gedung tempat ia berpijak. Benar saja, gedung yang baru ditinggalkannya meledak dengan dahsyat begitu terkena sinar tersebut. Blar! Bangunan yang tadinya berdiri kokoh dan megah itu bagaikan sangat rapuh diterjang oleh sinar-sinar misterius dari balik awan. Wanita yang dipangkunya berteriak histeris, namun anehnya sang bayi malah tertawa-tawa kegirangan. Mungkin disangkanya mereka sedang main lompat-lompatan. Arkitirema masih melompat dari satu gedung ke gedung lain yang dianggap aman sambil membawa wanita dan bayi itu. Matanya melihat dengan keprihatinan yang sangat besar, melihat banyak sekali mayat bergeletakan dan orang berlari ke sana kemari dengan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Hal ini tidak bisa dibiarkan, pikirnya. Tapi wanita dan bayi ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Pemuda itu menyalurkan 20% energi ke mata dan visual korteks. Dengan tenaga sebanyak itu, pandangannya akan sanggup menembus ketebalan awan dan kabut jenis apa saja. Ternyata yang terlihat seperti awan itu sebetulnya adalah asap buatan. Di baliknya pada sebuah pesawat yang menembakkan sinar-sinar penghancur. Pesawat itu tidak berapa besar, namun ada puluhan buah, dan dikamuflase oleh asap tebal. Melihat kekejaman mereka, Arkitirema tidak menjadi marah maupun menjadi benci. Ia hanya benar-benar menyayangkan kepandaian tidak dipergunakan untuk kebaikan, malah digunakan untuk menindas. Pemuda itu sendiri tidak bisa langsung memvonis keadaan, karena mungkin saja bangsa mereka sedang berperang dan ia adalah serangan balasan. Siapa tahu sebetulnya yang bersalah adalah bangsa yang sekarang sedang ditembaki ini. Namun semua ini harus dihentikan. Pemuda akhirnya itu mengambil keputusan yang ekstrim karena keadaan semakin gawat dan korban sudah terlalu banyak. Wanita dan bayi itu dibawanya terbang menembus lapisan kamuflase berbentuk awan dengan kecepatan yang luar biasa. Terdengar jeritan panik dari wanita itu, namun tidak diperdulikan oleh Arkitirema. Tubuhnya terus bergerak lurus ke atas menuju kumpulan pesawat penyerang. Si bayi malah tertawa-tawa semakin kegirangan bersahutan dengan jeritan wanita panik itu. Setibanya di dalam kamuflase awan, Arkitirema tidak berpikir panjang lagi. Dikerahkan tenaganya hingga 20% untuk menghantam satu pesawat yang ada di dekatnya dengan lontaran energi jarak jauh. Pesawat-pesawat yang berada di dalam kamuflase awan itu ternyata bukan jenis pesawat yang besar, tapi jenis pesawat penyerang yang kecil dan lincah.
Arkitirema harus menghancurkan semua pesawat-pesawat itu dengan cepat, karena apabila mereka sudah bergerak dan berpencar, akan sulit untuk mengejar karena ia membawa beban seorang wanita dan bayi. Begitu terkena hantaman energinya, pesawat itu terpental ke arah pesawat lain dan saling bertubrukan, lalu meledak menimbulkan bunyi yang lain dan saling bertubrukan. Begitu terkena hantaman energinya, pesawat itu terpental ke arah pesawat lain dan saling bertubrukan, lalu meledak menimbulkan bunyi yang sangat keras pula. Setelah berhasil pada pesawat awal yang ada di dekatnya, pemuda itu sambil membawa beban 2 orang, terus bergerak ke sana kemari sambil menghantamkan energi pada pesawat-pesawat tempur. Akibatnya dalam waktu yang sangat singkat, semua pesawat sudah hancur luluh lantak dan berjatuhan ke bawah. Namun serpihan dan kepingan sudah tidak membahayakan yang di bawah, karena hancurnya benar-benar terdiri dari serpihan-serpihan kecil. Pemuda perkasa itu tahu persis bahwa itu adalah jenis pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh, maka ia tidak ragu untuk menghancurkannya dengan cepat. Mungkin pengendali pesawat-pesawat itu tidak menyangka sama sekali akan ada serangan balasan sedahsyat itu dan mampu menghancurkan armada dengan sangat cepat. Setelah semua dirasa aman, pemuda itu segera membawa 2 penumpangnya turun ke bawah. Wanita itu sekarang sudah tidak menjerit-jerit lagi, tapi diganti dengan wajah yang sangat pucat pasi dan mata kosong mulut bengong, sedangkan si bayi malah masih terus tertawa-tawa kesenangan, seperti dibawa ke tempat hiburan yang menyenangkan. Setibanya di bawah, Arkitirema membawa kedua bebannya ke daerah yang dirasa aman di perbukitan pinggiran kota. Dilihatnya kota sudah luluh lantak dengan asap mengepul di mana-mana. Pemuda itu segera memeriksa keadaan wanita yang sedang bengong itu. Dilihatnya dia dalam keadaan syok hebat dan mengalami ketakutan luar biasa, sedangkan sang bayi tersenyum-senyum sambil memandang ke arahnya dengan mata yang kocak. Arkitirema segera menyalurkan sedikit energi ke otak wanita itu. Tidak berapa lama kemudian, wanita itu tersedak lalu batuk-batuk dan menangis dengan keras. Pemuda perkasa itu menghela napas panjang bersyukur karena pertolongannya tidak terlambat. Karena terlambat sedikit saja, wanita itu bisa menjadi gila. Wanita itu menjatuhkan diri duduk di bawah sambil menangis terseduh-seduh, tanpa mampu berkata apa-apa. Sedangkan si bayi bergerak perlahan dan tangannya memegang celana Arkitirema, sambil memandang ke wajahnya. Pemuda itu segera meraih si bayi untuk digendongnya. Kembali si bayi tertawa-tawa kesenangan karena menyangka akan diterbangkan lagi. Sudah, tidak ada terbang-terbang lagi. Wanita ini ibumu kah? Arkitirema iseng-iseng berkata dengan menggunakan bahasa Lemuria. Di luar dugaan, bayi itu mengangguk dengan pasti seolah-olah mengerti betul apa yang dikatakan oleh pemuda itu kepadanya. Arkitirema keheranan lalu dicobanya lagi. Tadi takut tidak waktu kita terbang di atas dan ada yang meledak-ledak? Bayi itu menggeleng-gelengkan kepala dengan mata yang berbinar-binar, lalu menggerak-gerakkan bahu pemuda itu seolah-olah berkata ingin terbang ke atas lagi. Arkitirema tersenyum kepada bayi itu sambil menggeleng-geleng kepalanya. Sang ibu bayi sudah agak reda menangisnya. Dengan lembut telunjuknya menyentuh bahu wanita secara perlahan. Kemudian secara perlahan ia bertanya dengan menggunakan bahasa Lemurian, sekaligus ingin mengetahui apa sang ibu juga paham. Maaf, apakah Anda ibu dari bayi ini? Namun reaksi yang diperlihatkan sang ibu sangat berbeda dengan bayi yang digendongnya. Ibu bayi tersebut terlihat sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Arkitirema kepadanya. Pertanyaannya, mengapa bayi itu mengerti? Biarlah, nanti itu akan dibahas, pikir pemuda sakti itu. Akhirnya pemuda itu merubah bahasanya dengan menggunakan bahasa Frestas. Apakah Anda ibu dari bayi ini? Sang ibu mengangguk pelan, sambil berusaha berdiri namun agak sempoyongan. Pemuda itu membantu wanita itu berdiri dengan stabil, tapi mungkin karena masih syok akibat terbang tadi, berdirinya pun masih agak goyang. Arkitirema kembali bertanya, siapakah nama Anda? Clentia, jawab pendek. Melihat kondisi Clentia masih belum stabil, sang utusan Adhama kembali menyalurkan energi ke punggung wanita Frestas itu.
Sebuah arus tenaga hangat yang deras dirasakan oleh Clentia menjalar melalui punggung, lalu bergerak ke seluruh tubuh. Seketika itu juga badannya menjadi segar bagaikan mendapat tenaga baru, sehingga dia tidak merasa pusing lagi dan berdirinya menjadi stabil. Merasakan hal baru seperti itu, Clentia lebih banyak merasa heran daripada berterima kasih. Nama saya Arkitirema. Mohon maaf sebelumnya bahwa saya telah berani turun di atap rumah Anda, sehingga membuat Anda kaget. Saya adalah utusan Adhama untuk perdamaian. Wanita itu hanya mengangguk-anggukan kepalanya tanpa mampu berbicara apapun. Wajahnya hanya bengong menatap Arkitirema yang sedang berbicara. Pikirannya masih belum terkumpul. Kejadian demi kejadian yang berlangsung sangat cepat belum bisa dicerna oleh otaknya dengan baik, sehingga reaksinya menjadi sangat lambat sekali. Anaknya pun bagaikan tidak diperdulikan, sedangkan anak itu sendiri tidak berusaha untuk kembali ke pangkuan ibunya. Dia malah seperti merasa nyaman di pangkuan pemuda itu, dan tidak mau lepas. Melirik ibunya pun tidak. Arkitirema membiarkan sejenak Clentia untuk memulihkan dirinya secara utuh. Sambil menunggu, matanya kembali menatap tajam pada kota yang hancur itu. Dilihatnya, banyak sekali orang berbondong-bondong mengungsi ke arah perbukitan di mana pemuda itu berdiri, dipimpin oleh seorang laki-laki setengah baya membawa 2 anak kecil di tangan kiri dan kanan. Tidak henti-henti lelaki setengah baya itu berteriak-teriak memberikan komando dan pengarahan pada rombongan di belakang agar semua mengikuti dan tidak lepas dari barisan rombongan. Beberapa laki-laki dewasa membantu agar rombongan tidak terpisah dan tercecer. Puluhan mungkin ratusan orang berjalan berbaris dengan tidak rapi, karena ada yang luka dan itu terlihat tidak sedikit. Juga ada orang tua dan wanita, terutama anak-anak. Hal itu semua membuat rombongan berjalan menjadi sangat lambat. Arkitirema ingin sekali membantu rombongan itu, akan tetapi ia tidak tega meninggalkan ibu dan anak di sana berdua saja. Maka diperhatikannya saja rombongan itu dengan penuh kewaspadaan untuk menjaga berbagai macam kemungkinan. Apabila rombongan itu ada yang menyerang, dia akan bertindak dengan cepat. Ekspresi wajah mereka menunjukkan kepanikan yang luar biasa, juga ketakutan, bahkan banyak pula yang bersedih dan menangis sesegukan. Mungkin ada kerabat atau saudaranya yang meninggal, tapi tidak bisa mereka bawa karena keadaan terlalu berbahaya. Anak-anak menjerit-jerit dan menangis ketakutan, berjalan setengah diseret oleh orang tua mereka, yang juga dalam keadaan panik luar biasa. Arkitirema memandang semua itu dengan keprihatinan sangat dalam, namun tidak bisa berbuat apa-apa untuk sementara ini. Setelah hampir 1 jam mereka berjalan, tibalah rombongan itu di depan Arkitirema. Lelaki setengah baya itu memandang kepada sang utusan Adhama dengan pandangan bertanya. Mungkin karena penampilan yang berbeda dari pemuda itu, tetapi dia segera bertanya kepada Clentia yang masih dalam keadaan belum 100%. "Istriku, engkau baik-baik sajakah?"